Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar analisis rekayasa redasa 2, yaitu persamaan gelombang dengan metode D'Alembert yang disusun oleh Ulan Apriliani dengan NIM 1203000017 dan Sila Tikasari dengan NIM 1203000039 dari kelas RA dengan dosen pendampingnya yaitu Putrika, Pak Ulil, dan Pak Hafiz. Yang pertama, saya akan menjelaskan persamaan diferensial parsial, yaitu persamaan yang memuat suatu atau lebih turunan parsial dengan dua atau lebih variabel bebas, di mana tingkat atau orde dari persamaan diferensial parsial yaitu tingkat tertinggi dari derivatif yang ada dalam persamaan diferensial tersebut. Untuk kaitannya dengan metode D'Alembert, yaitu metodenya digunakan variabel bebas baru yang merupakan karakteristik dari persamaan diferensial parsial. Sehingga dengan adanya variabel bebas baru ini mempermudah mencari penyelesaian persamaan diferensial parsial. Untuk hasil transformasi persamaan diferensial parsial dalam bentuk psi dan eta disebut bentuk kanonik atau standar dari persamaan diferensial parsial. Berikut aturan yang digunakan pada transformasi persamaan diferensial parsial ke dalam bentuk kanonik. Yang pertama ada jika akar-akar penyelesaian dari persamaan diferensial parsial adalah dua akar real, maka digunakan psi, yaitu X dan Y, dan eta, yaitu X dan Y, sebagai dua koordinat pada bidang X dan Y. Nilai psi, X dan Y, dan eta, X dan Y diperoleh dari integrasi dari dua penyelesaian real tersebut. Yang kedua ada jika akar-akar penyelesaiannya adalah akar pasangan kompleks, maka digunakan si X dan Y dan eta X dan Y yaitu diperoleh dari bagian real dan imajiner pada pasangan kompleks tersebut. Dan yang terakhir, jika akar-akar penyelesaiannya merupakan satu akar real kembar digunakan si X dan Y, sedangkan untuk eta X dan Y dipilih untuk nilai yang lain. Pemilihan nilai diusahakan mempermudah pekerjaan. Sebagai contoh, jika si sama dengan X plus Y, selanjutnya dipilih eta sama dengan X plus Y. Jadi kesimpulannya, dalam mengkaji terbentuknya persamaan gelombang, pengamatan dilakukan pada sebuah senar yang panjangnya dimisalkan kedua ujung senar diikat dan dipasang dengan tegangan. Nah, misalnya U yaitu X dan T menyatakan besarnya simpangan dari posisi setimbang pada titik X dan pada waktu yaitu T serta T1 dan T2 adalah tegangan di kedua titik ujung dari bagian kecil tersebut. Karena tidak ada gerak dalam arah horizontal, berarti komponen horizontal tegangan itu konstan. Oke, selanjutnya di sini contoh kasusnya. Yang pertama, ketika sebuah dawai yang dipetik senarnya lalu dilepaskan, maka pergerakan senarnya akan mengikuti suatu persamaan gelombang satu dimensi yang dimana dapat ditulis sebagai berikut. UTT itu merupakan suatu turunan yang sudah diturunkan dua kali. Bentuk berikut
merupakan suatu PDB biasa. Lalu untuk U X, 0 sama dengan fungsi X merupakan suatu posisi awal dari setiap lokasi X. Sedangkan U T X, 0 merupakan kecepatan awal dari setiap lokasi. Di sini minta hingga lebih dari X dan X kurang dari hingga, T-nya harus lebih besar daripada 0. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk U X, 0 adalah posisi awal dari setiap lokasi X. Sedangkan UT sama dengan X, 0 adalah kecepatan awal dari setiap lokasi X. Persamaan ini juga dapat digunakan pada flying fox dan penggunaan mesin. Oke, ini termasuk persamaan pertama. Untuk penyelesaian persamaan diferensial parsial tersebut dapat dimisalkan bahwa solusi umum dari persamaan satu, maka terbentuknya U X, T sama dengan F X min CT ditambah G X plus CT. F Fx min Ct merupakan suatu fungsi yang bergerak ke kanan, sedangkan Gx plus Ct merupakan suatu fungsi yang bergerak ke kiri. Oke, selanjutnya substitusi ke kondisi awal U X, 0 sama dengan Fx, maka menghasilkan Fx plus Gx sama dengan fungsi X. Maka dapat ditulis sebagai persamaan 2. Lalu selanjutnya substitusikan lagi ke dalam kecepatan awal UT X, 0 sama dengan G fungsi Gx, maka menghasilkan min CF aksen X plus C G aksen X sama dengan fungsi Gx. Untuk mendapatkan hak aksen tersebut, kita harus menurunkan. Sebelumnya kita turunkan terlebih dahulu terhadap T. Jadi menghasilkan min CF aksen X, F aksen X. Lalu semuanya kita bagi terhadap C. Lalu diintegralkan terhadap T kanan kiri menghasilkan min Fx plus Gx sama dengan min F 0 plus G 0 plus 1 per C integral 0 X sampai 0 GS ds. Yaitu masuk persamaan ketiga. Sehingga dari persamaan 2 dan 3 membentuk sistem persamaan linear dengan solusi Fx sama dengan 1/2 fungsi X kurang 1/2 buka kurung min F0 ditambah G
nol atau bisa disebut suatu konstanta dikurang min 1/2C integral X sampai 0 GS ds. Untuk yang G-nya itu X sama dengan 1/2 fungsi fx ditambah 1/2 min 1/2 konstanta ditambah 1/2 C integral X sampai 0 GS ds. Oke, demikian diperoleh solusi umum dari persamaan 1 adalah U X, T sama dengan F X min CT plus G X plus CT. Lalu substitusikan ke Fx, Gx dengan X. Dengan X-nya pertama X min CT-nya. Lalu yang kedua X plus CT-nya. Jadi menghasilkan 1/2 Fx min CT dikurang 1/2 konstanta dikurang 1/2 C integral X min CT hingga 0 GS ds plus 1/2 Fx plus CT ditambah 1/2 konstanta ditambah 1/2 C integral X plus C hingga 0 GS ds. Maka menghasilkan U X, T sama dengan 1/2 buka kurung Fx min CT ditambah Fx plus CT tutup kurung ditambah 1/2 C integral dari X plus CT hingga dari X min CT hingga X plus CT GS ds. Maka dapat disimpulkan dari persamaan tersebut, solusi tersebut disebut sebagian solusi D'Alembert. Karena dari suatu persamaan gelombang dapat dibentuk solusi U dapat dinyatakan secara eksplisit, sehingga fungsi dari Fx dan Gx-nya. Baik, cukup sekian dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.